Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang uji homogenitas variansi dengan anggota Tribhuwana Tegar, Kusmaningrum, Ayu Naili Rohmah, dan Indriyanti Hayuning Pratiwi. Uji ini dilakukan terhadap dua sampel yang saling bebas atau tidak saling berkorelasi atau tidak berpasangan, seperti subjek A mendapat perlakuan 1 dan subjek B mendapat perlakuan 2. Pada prinsipnya, tujuan dari penelitian terhadap dua sampel yang saling bebas adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata atau mean antara dua populasi, dengan cara membandingkan nilai rata-rata dari sampel yang diambil. Seperti halnya uji dua sampel yang saling berkorelasi, dua sampel yang saling bebas terlebih dahulu harus diuji mengenai normalitas sebaran datanya. Jika kedua kelompok yang dibandingkan berdistribusi normal, maka kita gunakan uji T, Independent Sample T-Test. Tetapi jika salah satu atau kedua kelompok tidak berdistribusi normal, maka harus menggunakan uji statistika non-parametrik. Ada dua jenis pengujian Independent Sample T-Test, yaitu uji T digunakan jika kedua kelompok mempunyai variansi homogen, dan uji T-aksen jika kedua kelompok mempunyai variansi yang tidak homogen. Secara umum, langkah-langkah pengujian dua sampel yang saling bebas sebagai berikut. Yang pertama, mencari nilai rata-rata dan simpangan baku dari kedua kelompok. Kedua, merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Ketiga, mengetes normalitas badan data kedua kelompok. Keempat, jika kedua kelompok sampel berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan menguji homogenitas kedua varian. Jika menghasilkan varians yang homogen, maka dilanjutkan dengan uji T. Jika menghasilkan varians yang tidak homogen, maka dilanjutkan dengan uji T-aksen. Yang kelima, jika kedua kelompok atau salah satu kelompok sampel tidak berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney. Bisa dilanjut, Mbak? Mbak, silakan. Ayo Mbak Naili, bisa dilanjutkan. Masuk. Gimana, Mbak? Ini udah ada Excel di tempat saya. Ya, semuanya menulis, ya.
Kita akan membantu. Kita punya 2 kelas, ya. Bisa enggak ini tuh? Sampai 41. Kamu enggak usah ngetik satu-satu kayak gini bisa. Nah, ngetiknya sampai 3 tadi terus ditarik ke bawah ya. Terus yang eksperimen 5, 10, 8, 10, 12. Nanti kelompok 3 ini mandu saya ya. Nanti biar enggak beratri semuanya nih. Dua 27 ini angkanya berapa ya? Yang kontrol 27, 8 ya. Ya, datanya udah dimasukkan. Teman-teman nyoba enggak ini? Belum? Sambil nyoba atau enggak? Nggih, Bu, sambil nyoba. Nggih, Bu, sambil nyoba. Sudah selesai belum ngetiknya? Belum, Bu. Kurang sedikit. Ya, diselesaikan dulu. Kelompok 3 udah ready belum, Nak? Itu kelompok 4 dulu, Bu. Kelompok 4. Kelompok 4 sudah siap belum? Sudah. Sudah, Bu. Cuman nanti kalau
Gimana, Mbak? Share screen lagi, sinyalnya hilang lagi. Oh, gitu. Ya udah tak bantu Ibu, nanti kamu yang ini ya. Yang apa namanya? Yang ngasih instruksi. Sudah semuanya udah nulis belum? Sudah selesai belum? Sudah ada yang mau ditunggu lagi enggak yang ngetek? Cukup? Kalau sudah, kita buat tabel seperti halaman 145 ya. Yuk, banyaknya data, kan sudah ya tahu ya, 41 tahu dari mana? 41. Kemudian untuk rata-rata kelompok 4 bisa dipandu berarti gimana caranya? Sama dengan Dan average ya, terus di blok ya. sampai bawah. Oke, seperti ini. Hasilnya adalah 8,41. Kemarin saya Gimana, Mbak? Nah, untuk kelompok kontrol sama caranya ya, sama dengan average di blok kelompok kontrolnya. Kalau kalian manual, nanti ngitungnya lama sekali. Kemudian simpangan baku, ketinggalan dia untuk ngitung rata-rata? Gimana? Tidak. tidak. Oke, kalau tidak simpangan baku sama dengan standar deviasi STD ya, yang ini. Udah ketemu? Kelihatan tidak punyanya Ibu atau kurang besar? Kelihatan, Bu. Sama dengan standar deviasi ya. Dari ini, eksperimen. Nanti kalau ada yang kesulitan boleh nanya ya. Atau bilang, Bu, tolong diulangi gitu, enggak apa-apa. Standar deviasi dari kelompok kontrol. Nah, dicari sama ya. Nanti apakah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol besarnya atau banyaknya anggota harus sama? Sudah bisa sampai simpangan baku? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Karena ini yang tadi kan pakai rumusnya adalah varians, nggih. Dibandingkan varians yang besar dibandingkan dengan varians yang kecil. Menurut Bu Ratri, kalian akan lebih hematnya kalau kalian cari variansnya langsung. Sama dengan var, ya, sama dengan varians untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol nanti.
Jadi kalau Bu Ratri ini tambah satu tabel lagi ya. Gini, sama enggak hasilnya dengan punyamu? Sama, Bu. Oke, kalau sudah sama, kita ngitung F hitung. Rumusnya adalah varians yang besar dibagi dengan varians yang kecil. Seperti itu, tidak harus eksperimen bagi kontrol ya. Kalau di sini rumusnya kan varians yang besar dibagi yang kecil. Hasilnya adalah 1,25. Kemudian kita cari F hitung. F hitung, kalian lihat, ya, kan di sini harus dibandingkan dengan F tabel. F tabel untuk di sini kita harus punya yang namanya pembilang dan penyebut. Beda dengan tabel T sebelumnya. Kalau ini ada DK pembilang dan DK penyebut. Tadi kan sebagai pembilang itu kan kelompok eksperimen ya, yang ini ya. Nah, ini kan berarti yang di sini tak tulisin gini, DK. DK-nya N-1, berarti di sini karena N-nya itu 41, DK-nya di sini 40. Yang DK 40. Kemudian kita lihat F tabelnya. Teman-teman bawa buku yang mana ini? Berarti sebentar ya, kalian sambil lihat tabel distribusi F. Kalau bukunya Sukestiarna ada di halaman 223. Sudah, teman-teman? Sudah dibuka? Sudah, Bu. Oke, kalian pakai buku yang mana untuk cari F tabelnya? Buku ini juga ada ya, di halaman 281, buku yang statistika penelitian. Kita cek, cocokkan DK pembilangnya dan DK penyebutnya di angka 40, DK pembilangnya yang atas, ya. DK penyebutnya ya, samping kiri. Bisa enggak nyocokin, nak? 40, 40 ya. Ada di halaman 284 nih, 40 ketemu 40. Ini alfanya berapa tadi ya? Alfanya 90% ini, nak. Alfanya 0,01 atau 1%. Berarti ketemunya 1,69. Jadi ini kok 211. Kok 40 sih? Benar ya, 40 ya. Ketemu, nak? Halo? Ada di halaman 284. Kalau kalian pakai buku statistika penelitian, halaman terakhir, Paul, ya. Tarik dari pembilang. Yang ini hilang.
Kalau saya pakai ini. Kelihatan enggak punya Ibu Ratri? Yang atas nih jika pembilang, yang samping kiri nih jika penyebut. Terus tarik ketemu 40, ketemu 40, nggih. Terus ketemunya 2,11. Ketemu enggak? Ketemu, Bu. Ketemu, Bu. Ketemu ya. 2,11. Yuk kita balik ke Excel-nya. F tabelnya 2,11. Coba kalau kita pakai Excel ya, ada yang sudah bisa. Ada, Bu. Gimana caranya? Pakai F-in apa F2-in? Pakai F-in sama Terus? F titik in, Mm-mm. terus titik RT. Pakai gitu, Bu. Terus probability-nya 0,01. Bukan yang ini ya, yang RT. Iya, Kenapa pakai yang RT? sepertinya kalau datanya saling independen gitu, Bu. Tak jelasin nih, di sini tuh ada keterangannya ya. Coba Iya. lihat. Di sini kan ada left tail ya. Left tail berarti pihak kiri, ya. Nanti hasilnya biasanya negatif kalau ini F tabelnya. Kalian pakai RT karena right tail atau pihak kanan, ya. Ini nanti hasil F tabelnya itu dia positif. Ya, tak coba pakai ini, probability-nya berapa, Nak? 0,01, Bu. 0,01 karena yang diminta 1%, masukkan degree of freedom-nya tadi 40, 40, gitu. ya. Terus ini 40. Hasilnya 2,11. Sama ya. Jadi Iya, nanti kalian boleh pakai ini. Coba kita pakai yang satu ya, coba. Pakai yang F-in, probability-nya 0,01. Ternyata beda. Ya kan? Hasilnya ternyata beda kalau pakai right tail sama yang left tail. Oke, thank you Mbak. Siapa tadi yang jawab? Anissa, Bu. Mbak Nisa. Makasih ya Mbak Nisa ya. Iya, Bu, sama-sama. Oke, kemudian kita bandingkan. Tadi kriteria penerimaannya gimana? Kriteria penerimaan H0 jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Nah, ternyata hasilnya, hasilnya gimana? F hitung dan F tabelnya. F hitung lebih dari apa kurang dari? Kurang dari. Kurang dari F tabel, maka H0-nya H0 diterima. diterima. Kalau H0 diterima, simpulannya Kedua varian homogen. kedua varian homogen. Oke, berarti dia terbukti homogen. Gitu ya. Bisa ya, mudah sekali ya. Ada yang mau bertanya enggak? Halo? Silakan bagi yang mau bertanya tentang uji homogenitas. Belum? Belum. Oke, kelompok 4 sudah uji pakai SPSS? Ya, gimana? Ada yang mau tanya? Tadi yang rumus Excel-nya itu apa? Rumus Excel-nya kenapa? Saya kok putus-putus ya ini ya? Yang Ravina, yang F hitungnya. F hitungnya. Itu tadi Vin gimana, Bu? Sebentar. Ya. Varian besar dibagi varian kecil. F hitung apa F tabel, Raf?
Yang tabel, F tabel, Bu. F tabel, F-inf, RT. F-inf pakai yang Di rectel. punya saya kok nggak mau keluar ya, Bu. Nggak mau keluar apa nih? Rumusnya? Ini Yang nah, RT-nya itu. yang RT nggak ada. Ini nah, Nggak ada, adanya cuma fin saja. F-inf, terus yang RT, nomor 4 dari atas. Kamu pakai Excel 2000 berapa? Oh, ada titiknya ya, Bu, itu ya. Gimana? F titik dulu ya. Iya dong. Ada titiknya ya. Kalau mau cari tabel ada titiknya. T tabel berarti T titik inf gitu ya. Ini teman-teman yang tadi lupa atau yang ketinggalan atau yang belum praktek pakai Excel, ini boleh ditulis dulu. Nanti kamu nek lupa, biasanya kan mau Buratri bilangnya apa ya gitu nggih. Bisa ditulis di buku dulu ya, nanti pakainya sama dengan F titik in titik RT karena minggu depan sudah apa namanya UTS. Oke, Mbak Rafina udah ya ketemu ya. Ya, tapi itu hasilnya sama kok, Bu, kalau pakai FIN langsung FINV. Yang ini Iya, beda tadi punyanya yang Buratri. nggak usah pakai titik. Nggak usah pakai titik. Iya, di saya kok nggak ada titiknya ya, Bu. Boleh kalau ini kan ini sama. Keterangannya sama, Mbak. Oh, sama. Sama. Kalau yang pakai titik tadi harus pakai RT, nggih. Kalau nggak pakai titik, langsung ini masukkan bisa sama hasilnya. Kan tadi Buratri nyoba f.inf itu hasilnya beda. Nanti boleh pakai ini juga sama ya. Kita cek ya, coba ya. 0,01 DK-nya 40 dan 40. Sama hasilnya, Nak. Oke, makasih Mbak Raf. Ada lagi mau tanya? Kalau pakai SPSS sudah dicoba belum? Halo, yang keempat? Tolong Bu Ya, Ratri. Bu. Ya, sudah. Ini mau praktek apa enggak? Mbak Indri, Mbak Tegar, Mbak Ayu Naili, mau praktek apa enggak? Teman-teman ya. Mau, Bu, cuman sinyalnya kurang stabil. Oke, ya wes. Yang sudah buat Excel tadi, silakan buka SPSS-nya, kemudian copy datanya ke SPSS ya. Sudah atau belum? Sudah buka SPSS atau belum? Kalau kalian nggak respon saya itu nggak tahu aku kecepatan atau enggak nih ngajar gitu loh. Oke. Halo, sudah kelihatan belum di layar kalian? Ampun, Bu. Sudah, Bu. Kemudian cara kopinya itu kalau tadi dari Excel kan seperti ini ya, Nak ya. Nah, kalian nanti
buatnya itu, coba kita langsung aja ya. Analyze, compare mean. Coba bisa enggak yang pakai ini? Langsung independent sample t-test. Oh, dia ada groupingnya. Berarti kita harus nge-groupnya dia dulu. Untuk dua sampel yang saling bebas, ini kita copy dulu. Tidak di samping seperti ini, kalian copy atau cut, taruh di bawahnya. Nah, ini kan mulai kelompok yang kedua. Nanti ini kelompok satu gini ya. Copy ini terus di copy kayak gini. Kamu blok. Nah, sampai data ke 41 tadi terus di paste. Nah, gitu. Bisa enggak? Halo? Kalau sama ya, dengan cara yang sama, kelompok 2 taruh di sini. Gini. Sudah, Nak? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sekaligus ini Ibu mau menjelaskan cara menguji perbedaan dua rata-rata dari dua kelompok sampel yang saling bebas. Oke. Kita mau ke halaman 145 sekalian. Oke. Coba lihat contoh 831 nggih. Sudah ketemu sambil buka laptop sambil buka buku nggih. H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan kemampuan awal antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. H-nya adalah terdapat perbedaan kemampuan awal antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kalau di situ kan dia langsung pakai manual. Kalau Buratri nanti pakai SPSS, ya. Kalau di buku ini ada enggak ya? Enggak ada yang SPSS ya. Ya, kita lanjut ya. Caranya adalah yang tidak punya SPSS atau yang belum buka laptop, kalian sambil bisa nulis analyze, compare mean. Oke. Ketemu? Iya, Bu. Yang independen. Karena dua sampel ini kelasnya kan berbeda. Berarti dia bebas pakainya independent sample t-test, ya. Ditulis ya yang belum punya analyze, terus compare mean, kemudian independent sample t-test. Klik. Oke. Kemudian masukkan prestasi belajarnya ke test variable, kelompoknya tadi masukkan ke grouping variable. Sudah? Tinggalan enggak di sini? Tidak, Bu. Tidak. Kemudian kita define group. Nah, grup 1 kita tulis 1, grup 2 kita tulis 2. Dua. Continue. Sudah? Kemudian kita continue ya. Oke, kalau sudah di oke. Ketinggalan enggak? Buatan, Bu. Tidak, Bu. Mbak Eva praktek atau enggak ini?
Eva, kamu di tempat atau enggak? Ini Bu Ratri tidak sedang siaran radio ya. Halo Eva. Ya kita lihat kalau sudah ya, kita lihat ke ini. Nah sebenarnya kalian kan tadi kita dibantu Excel ya untuk cari rata-rata, kemudian standar deviasi. Nah ternyata sebenarnya kita itu sudah bisa membuat tabel halaman 145 tadi itu dari SPSS kalau kalian mau ngitung manual. Oke. Ya kita lihat di sini signifikansinya dari hasil nanti kalian nggak lihat output SPSS. Nah, udah kelihatan output SPSS-nya? Sama Sampun, tidak? Bu. Sama Udah, tidak? Bu. Udah, Bu. Sama tidak? Oke, sama ya. Kemudian kita copy, taruh di Excel, taruh di apa namanya, Word. Oke, tak jelaskan cara baca nih. Kita ke uji homogenitas terlebih dulu ya. Homogenitas. Nah, pertama adalah rumusan hipotesis. Kalau mau uji hipotesis harus kayak gini dulu. Nah, 0 bunyinya adalah varians populasi sama. Ya. Statistik ujinya pakai uji F, kemudian kriteria penerimaan nol diterima, jika nilai signifikansinya lebih dari 5% atau 0,05. Nah hasilnya kalian lihat di sini ya. Hasilnya adalah nilai signifikansinya. Nah, yang sebelah sini itu untuk uji homogenitas. Nilai signifikansinya, ini berarti kecilin apa enggak ya? Boten, Bu. Enggak ya. Signifikansinya diperoleh 0,893. Kalau dibandingkan dengan 5%, dia lebih dari atau kurang dari? Gimana Mas Sakti? 0,893. Dia lebih dari 5% apa kurang dari 5%? Sakti? Halo Sakti? Mbak Laili? Mbak Laili, dengar suaranya Bu Ratri? Dengar, Bu. Oke, 0,893, dia lebih dari 5% atau kurang dari 5%? Lebih dari 5%. Lebih dari 5%. Berarti H0-nya diterima atau ditolak, nak? Diterima, Bu. Oke, maka H0 diterima. Sip, terima kasih Mbak Laili. Kemudian Mbak Tribuana Tegar, kesimpulannya apa Mbak? Kesimpulannya variasi kedua populasi sama. Oke, sip. Kesimpulannya ini ya. Nah, nanti kalau uji homogenitas, teman-teman caranya seperti ini ya. Nulis rumusan hipotesis, kemudian statistik ujinya, kemudian kriteria penerimaan H0, hasil dan simpulan seperti ini.
Harus ada langkah-langkah ini. Oke, ini baru uji homogenitas. Kemudian kita akan uji banding dua sampel yang saling bebas. Nah, kita akan menggunakan uji T. Oke. Uji T. Kita copy yang sebelah sini. Nah, H0-nya adalah kita kan akan membandingkan rata-rata. Rata-rata kalau di populasi itu rumusnya adalah mu. Ya. Pakainya yang mu. Nah, ini. mu1 tidak sama dengan mu2. Artinya rata-rata dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu tidak sama. Nek tak undang kok Rano, ya berarti kamu tidak ikut kuliah saya. Oke, kita lihat. Karena dia tadi kan pakai, karena dia di sini homogen, berarti kalian coba lihat sini, nggih. Nah, lihat. Kalau di sini equal varian asum, artinya dia homogen. Kalau dia homogen, kamu pakainya T, hitungnya yang sebelah sini. Ya. Kalau yang ini tidak homogen. Kalau tidak homogen, pakainya ini T aksen. Tadi loh yang mau dibahas oleh kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya? 3. Nah, seperti itu, nggih. Tetapi karena kita pakai SPSS, jadi kita langsung pakainya signifikan, nggih. Oh, dia tadi kan homogen. Kalau homogen berarti kita pakai signifikan yang atas nih. Nih, hasilnya 0,289. Bisa dipahami nggak? Nggih, Bu. Bu. Oke, ya. Yang nggak paham nanti boleh tanya. Oke, saya tanya dulu. Melinda, masih di situ? Ya, Bu. Nah, tadi hasilnya signifikansinya berapa, Mbak? Tadi, Mbak. Hasilnya tadi Ayo, berapa? 0,289. 0,289 kalau dibandingkan dengan 5%, dia lebih dari atau kurang dari Mbak Linda? kurang dari, Bu. 0,289 no. 5% itu 0,05 ya. Oke, bingung? Oh iya. 0,05. Gede ndi, Mbak? Ini lebih dari atau kurang dari? 0,289 lebih dari 0,05, Bu. Berarti H0 diterima apa ditolak, Mbak? H0-nya diterima, Bu. H0 diterima. Simpulannya berarti apa, Mbak? Kesimpulannya kedua varian populasi sama. Oh, ini Mbak Linda ketinggalan. Kita sudah ke uji banding rata-rata 2 sampel, nak. Bukan homogenitas lagi, nggih. Oh iya. Berarti yang ini artinya apa sih? H0 ini bunyinya mu1 sama dengan mu2, artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol. Ini ya. Paham Mbak Linda?
Yang dibandingkan rata-rata, Mbak. Kalau homogenitas yang dibandingkan varian. Nggih. Gitu ya. Karena H0 diterima, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata. Perbedaan kemampuan. Ini ditulis di kesimpulan. Ini ya. Nah, adakah pertanyaan ini sudah masuk uji T? Sudah ke kelompok 3? Belum? Belum? Belum, Bu. Belum, mau Ya, mau tanya siapa nih? Silakan. Bu, mohon maaf itu Word-nya di punya saya kok kepotong ya. Potong apa, Nak? Yang ini? Tabelnya? Iya, Word. Ini klik kanan. Nggih. Ini loh, kayak berarti ini kan ada apa itu jenengnya? Tanda ini loh kayak panah gitu ya. Pojok, diklik kanan, auto fit to window. Dan itu paling jadi landscape ini, tak landscape biar kalian kelihatan. Kalau mau di apa tadi? Potret, nah sama ya. Tak ulangi ya. Klik kanan, auto fit, terus auto fit to window. Nanti dia kelihatan semua. Sudah? Bisa? Ada yang mau Nggih, tanya sudah, enggak? Bu. Terima kasih. Ada yang mau tanya konten enggak? Maksudnya saya enggak mudeng ini cara menghitung gimana, Bu, gitu. Enggak Enggak bisa? bisa. Mau tanya, Bu. Ya. Ini itu digunakan pada saat skripsi kuantitatif apa enggak? Iya kan? Ya. Berarti dalam realitanya kita harus menemukan datanya terlebih dahulu ya, Bu. Iya dong. Masa nggak ada data kita mau uji lah, yang diuji apa nah? Berarti tes, pretest dan post-test ya, Bu? Bukan, kalau ini karena dia tadi yang dibandingkan data awal berarti pretest semua. Oh, pretest semua. Pretest semua. Yang bab kemarin pretest sama post-test. Yang bab kemarin pretest sama post-test tapi kelasnya sama. Oh, gitu. Ini mau tak jelasin sekalian. Saya ini dulu, Ridho. Ini udah paham belum teman-teman yang lain? Silahkan tanya dulu. Paham, saya paham sih. Ridho paham. Yang lain mau tanya enggak yang ini? Nanti tak jelasin lebih lanjut. Mungkin kaitannya kalian sama tugas ini ya, apa namanya? Kalian buat metodologi atau apa sih sekarang yang ada kaitannya sama uji-uji ini? Belum ada? Belum. Yang metode udah kemarin loh, Bu. Oh, Tapi udah semester kemarin. bab 3-nya belum diterangkan secara detail. Oke. Bu mau tanya. Berarti kalau yang T sama T aksen itu signifikansinya pakai yang two tiled itu, Bu. Enggak yang di sebelahnya F itu ya? Sebelahnya F mana, Nduk? Ini? Yang Yang ini. Yang hitam ini untuk signifikansi homogenitas, sayang. oh, Ya. gini. Oke, nah, yang ini ada garisnya nih di sini. Nah, yang ke kanan nih. Halo. Sorry ya, tadi listriknya mati jadi harus pindah dulu ke pakai sinyal handphone. Halo.
Saya share screen kembali. Tadi yang tanya siapa ya? Anissa, Bu. Anissa, Mbak Nisa. Tadi yang sebelah, Mbak Nisa udah ada nih. Masih ya. Yang sebelah kanan Mbak Nisa, sebelah kanan. Di kiri ya berarti. Yang kiri yang saya tandai Iya. kuning, ini untuk uji homogenitas, Mbak. Makanya di sini ada F nih. Nah, F kan untuk uji homogenitas, ya kan? Kalau T, T-nya yang Ibu beri. Yang T-nya yang Ibu warnai biru nih, yang untuk uji T-nya. Seperti itu, Mbak Nisa. Ada lagi mau tanya? Belum? Kalau belum, Ibu mau menjelaskan ke Mas Ridho. Mas Ridho masih ada? Ridho? Kalian dulu ketika nulis metodologi penelitian kuantitatif, apakah nulis judul dengan efektivitas, model pembelajaran untuk meningkatkan, gitu enggak? Iya. Oke. Atau pengaruh model pembelajaran, gitu enggak? Iya, Bu. Efektivitas, tak tulis dulu ya judulnya. Atau pengaruh model pembelajaran. Apa misalnya? Mind mapping terhadap prestasi belajar atau kemampuan pemecahan masalah misalnya gini. Ini ya. Kamu nulisnya kayak gini enggak? Dan rasa ini. Iya, kurang lebih. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, kemudian rumusan masalah yang pertama. Sebelum ke rumusan, Ibu mau menuliskan yaitu syaratnya. Syarat pembelajaran dikatakan efektif. Yang pertama adalah adanya perbedaan rata-rata. Ya. Perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang dibandingkan adalah nilai post-testnya. Seperti ini ya. Ujinya pakainya independent sample test. Yang barusan saja kita kerjakan itu. Yang ini loh, yang atas ini ya. Ini independen. Kemudian yang kedua adalah kita menguji yang namanya ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar yang diuji hanya kelas eksperimen, ya. Dia dibandingkan dengan KKM. Jadi nilai post test dibandingkan dengan KKM, ya. Nilai post testnya harus lebih dari KKM seperti ini. Pakainya uji apa kemarin sudah ada. Ayo apa? Lupa ya. Kalau ini pakai satu perlakuan bab 6. Ya nak ya. Pakainya dia one sample t-test. Kemudian yang ketiga, kita menguji pengaruhnya. Pengaruh dari afektif atau psikomotor terhadap kognitif. Nah, kalau ini pakainya ujinya adalah uji regresi nanti setelah UTS. Nah, seperti ini. Kemudian yang keempat adalah uji peningkatan. Nanti ujinya adalah uji gain. Peningkatan ini dari aspek afektif dan psikomotor. Afektif psikomotor, kemudian uji peningkatan dari
kognitifnya juga. Kalau kognitif dari judul ini apa ya? Ada yang tahu enggak? Pemecahan masalah. Di sini pemecahan masalah ya, kemampuan pemecahan masalah. Kalau kalian bilangnya keterampilan pemecahan masalah, nanti masuknya dia ke psikomotor. Ya, kalau ada keterampilan itu masuknya psikomotor. Kemudian kamu misalnya ini masuk nomor 4 juga. Kalau kalian juga mau membandingkan ya, uji perbedaan rata-rata. Nah, ini dari kelompok eksperimen. Yang dibandingkan adalah nilai pretest, kemudian dibandingkan dengan nilai post-test. Nah, ini kan sampelnya sama. Sampelnya adalah kelompok eksperimen toh. Tetapi yang dibandingkan dua nilai dari kelompok eksperimen. Maka yang ini pakainya adalah paired sample test. Atau uji banding dua sampel yang saling berkorelasi. Ini harusnya ini dulu, baru diuji ini dulu. Kalau ini pakainya uji gen dua-duanya ini. Uji gen nanti kelompok ini kan yang habis ini. Kelompok 3 ya. Nah, seperti ini Mas Rido. Jadi bab 3-mu nanti isinya adalah ada uji beda rata-rata kelas kontrol dan eksperimen, ketuntasan belajarnya dibandingkan dengan KKM, kemudian uji regresi ada, kemudian ada paired sample test, ada uji gen dua-duanya. Nah, inilah kenapa Bu Ratri menyarankan kalian belajarnya pakai SPSS, biar ujinya nanti hasilnya itu dapat dipercaya. Ya. Kalau pakai Excel biasanya agak diragukan seperti itu. Ada yang mau bertanya? Kita sudah belajar sampai ini, sampai 3 ini. Independen sudah, one sample sudah, paired sample sudah. Halo? Cukup yang ini? Kalau rumusan masalah berarti yang pertama, apakah terdapat perbedaan seperti itu? Ya, perbedaan rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol. Atau boleh juga kamu menuliskannya begini, apakah rata-rata kelas eksperimen lebih dari rata-rata kelas kontrol? Nah, itu pakainya uji T satu pihak. Nanti bisa enggak pakai SPSS? Bisa untuk menghitung T-nya saja. Kalau dibandingkan dengan signifikansi, kalau satu pihak enggak bisa, ya. Ibu ulangi, untuk SPSS kalian tidak bisa memaksakan untuk uji satu pihak di SPSS. Kemarin saya sudah tanya ke profesor saya di UNES, tidak boleh pakai SPSS. Jadi menghitung T hitungnya saja, kemudian T tabelnya dibandingkan secara manual. Ada yang mau bertanya ke Bu Ratri? Sudah pusing? Ini ada orangnya apa enggak ya kelasku, ya Allah. Kalian gigi gak ngomong, gak respon. Untuk uji gen kelompok 3 sudah siap. Halaman 149 uji gen.
Ridho, dengar suara Bu Ratri, Ridho? Halo? Faisal, dengar suara Bu Ratri, Sal? Faisal, dengar suara Bu Ratri enggak? Nggih, dengar, Bu. Kelompok 3 sudah siap apa belum? Iya, Nggih, Bu. Halo, Bu. Ya, gimana? Ya, silakan ya. Dilanjutnya kelompok 3 ya. Bu, maaf kan kelompok 3 kan ini langsung ke uji gen itu. Lah Mm-mm. itu nanti gunainnya kan pretest sama posttest kalau uji gen. Mm-mm. Itu nanti gunainnya yang soal latihannya, Bu. Ya, enggak apa-apa. Sudah Soalnya di Mbak buat apa belum yang latihan? belum Belum. dikerjain tapi sudah ada di Excel. Oh gitu. Ya dicoba aja enggak Belum apa-apa. dikerjain. Enggak apa-apa. Yuk kita kerjain sama-sama ya, Mbak Nisa ya. Iya, Bu. Teman-teman lihat ya data di halaman 157. Betul ya Mbak Nisa ya? Iya, Bu, betul. Oke, silakan. Pakainya SPSS nggak apa-apa, Bu. Apa? Ini mau uji apa, Nak? Nomor berapa? Semuanya Mbak uji. 1, 2, 3. Gen. Gimana? Kamu kresek-kresek kok, Mbak. Yang uji gen ternormalisasi, Bu. Oke, silahkan Mbak. Sembarang kamu pakai apapun boleh ya.